kita kau kopi dulu. Ready Pak? Ready mulai? Wis. Cik. Harbun Pak. Coba nyemai. Ning weteng. Biasa. Engkau ngenteni kata biasa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk hadir di acara ngaji Jidud di hari Minggu malam Senin. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih udah pada hadir semuanya. Untuk teman-teman yang belum hadir mungkin bisa dikasih tahu atau di WhatsApp untuk hadir, karena beberapa teman kayaknya masih ada yang di depan, masih pada mabar. Boleh dicoba di WA Akmal, Paul. Dan untuk teman-teman yang belum bikin kopi atau teh, dipersilakan untuk bikin kopi dulu atau teh biar ngajinya nggak ngantuk ya. Dan untuk malam ini special edition ada Pak Ustadz Imam yang akan mengisi ngaji malam ini. Teman-teman, seperti biasa di akhir sesi akan dibuka sesi tanya jawab atau diskusi, dan teman-teman yang di Jidu TV yang di Facebook, live Facebook, silakan komen untuk bertanya nanti di akhir sesi ngaji kita. Baik, langsung saja saya persilakan untuk Pak Ustadz Imam untuk memulai ngaji malam hari ini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam mari kita surahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jidud yang saya hormati, jadi perkenalkan, saya nama Imam Turmuzi, saya itu kakak dari Muhammad Izzuddin. Jadi kemarin kita duduk bersama, kemudian beliau Mas Yudin dengan Mas Faik itu tidak bisa mengisi karena Mas Faik harus ke Rembang, kemudian Mas Yudin juga harus lembur, makanya saya mau tidak mau harus kesini gitu untuk menggantikan. Tidak masalah ya? Gak masalah Ya, tuh. mudah-mudahan bisa istiqomah, dan saya ucapkan terima kasih kepada pendiri Jidud. Ini ada Mas Imam, ada Mas Agung. Jadi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diterima amal baiknya. Amin ya Allah. Jadi langsung saja kajian kali ini saya khusus membahas masalah tentang hadis arba'in. Jadi ini saya biasa ajarkan di pondok pesantren, dan tidak pernah live, ini live jadi agak gimana gitu. Jadi mohon maaf, tidak terbiasa dengan kamera. Jadi kenapa harus arba'in? Karena kita sebagai umat Islam pasti hadis itu sesuatu yang penting.
suatu hal yang penting. Jadi pijakan kita hidup di dunia ya kita mengikuti aturan Allah. Salah satunya adalah mengikuti hadis kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Allah. Wasallam. Itu. Kemudian langsung saja nanti karena ini judul ya, berarti ngajinya santai. Saya bahagia sekali malam ini jadi bisa ketemu panjenengan semua, Mas Imam. Boleh ngopi dulu, Iya. Bapak. Kemudian ini Mas siapa ini? Syukur. Syukur ya bisa kenal juga. Sering ketemu tapi kita nggak pernah kenalan. Jadi baru kali ini. Kemudian adik-adik Bu yang saya cintai, generasi Islam ke depan itu, kamu semua generasi ke depan. Jadi mumpung ada usia, mumpung ada waktu ngaji sebanyak-banyaknya. Ya, mumpung orang-orang yang pinter seperti kiai-kiai kita di benda di cetak masih ada ngaji. Nah, itu menjadi penerus. Kalau bukan kita orang Islam, siapa lagi yang akan meneruskan? Ya. Langsung bisa dibaca di hadis yang pertama. Jadi halaman ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minina al hadisul awal. Ini hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina, hadis saking Amiril Mu'minin. Amiril Mu'minin itu artinya pemerintahnya orang Islam, orang mukmin, amir. Abi Hafsin Umar bin Khattab. Abi Hafsin rupane Abi Hafsin Umar bin Khattab. Rupane Umar bin Khattab. Jadi sahabat Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi yang luar biasa. Saking hebatnya sahabat Umar, itu beliau dijuluki Abi Hafsin. Abi Hafsin itu, Abi itu bapak, Hafsin itu singa. Jadi bapaknya singa. Bukan berarti sahabat Umar itu dua anaknya singa dulu, ya. Tapi beliau itu dulu itu jago gelut. Sahabat Umar itu jago gelut. Jadi anggar ning Arab ning Mekah ada nama pasarnya nama pasar Ukas namanya. Di situ carahan ibu Bayu kayak wagian, ya. Jadi setiap tahun di pasar Ukas itu mengadakan lomba gelut. Sing menang maling-maling sahabat Umar. Menangan nemen waktu gue. Ya. Tapi beliau belum masuk Islam. Saking hebatnya sahabat Umar dijuluki Abi Hafsin. Abi Hafsin itu bapak singa. Ya. Bukan bapaknya singa, tapi bapak singa. Ya. Jadi dulu itu kenapa Abi Hafsin yang ada itu kan julukan yang diberikan oleh kanjeng Nabi. Berarti saking kuatnya secara fisik sahabat Umar. Ada juga sahabat namanya Abu Hurairah. Sahabatnya senang dolan kucing. Maka disebut Abu Hurairah, bapak kucing. Nah, jadi agar misalkan Pak Ustadz Imam ini senang cecek, Bapak cecek. Nabi cecek itu bisa. Gitu ya. Jadi itu berarti Ustadz Imam ke dua anak cecek ya ora, tapi senang dolanan cecek. Lah adik-adik senang welut itu bener iki. Ya, Bocah welut. bocah walang ya kan bisa gue. Itu julukan untuk sahabat Umar. Sahabat Umar ini masuk Islam pada tahun ke-6 setelah Hijriah. Ya, 6 Hijriah. 6 setelah Kanjeng Nabi dinyatakan sebagai nabi. Bukan Hijriah. Tapi setelah Kanjeng Nabi dinyatakan sebagai nabi. Kalau sahabat Abu Bakar itu tahun pertama sudah masuk Islam, langsung percaya. Tapi sahabat Umar prosesnya lama, hampir 6 tahun, ya. Dulu sahabat Umar itu paling memusuhi agama Islam, paling jengkel dengan agama Islam, sampai sempat mau membunuh kanjeng Nabi, sempat itu Nabi. Setelah pulang ke rumah mendengar adiknya sudah masuk Islam, akhirnya sahabat Umar balik, bener apa ora adiknya itu ibu Islam. Ternyata di parane omahe adine kuwi lagi ngaji Quran, tapi ngajine kayak suara tawon. Ngomong gitu. Karena takut ketahuan. Karena pada waktu itu Islam itu masih dakwahnya masih sembunyi, belum terang-terangan. Akhirnya adine itu dikepreti. Tapi sahabat Umar kaget. Dan ini dikepreti kayak orang wedi ora apa. Sahabat Umar orang wedi ora apa adine iki ora duwe rasa wedi, ya. Ora rasa wedi. Akhirnya penasaran. Adine niku nyekel mushaf.
sedang memegang mushaf. Jadi Quran itu zaman itu belum ada, baru bentuknya tulisan. Ya. Quran belum ada, kertas sudah ada, cuman masih sedikit. Nah, waktu itu adiknya memegang Quran, mushaf Quran, mau diminta oleh sahabat Umar, mau diminta tapi tidak boleh, karena dalam Al-Quran disebutkan la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak boleh memegang Quran itu kecuali orang-orang yang sudah suci. Sahabat Umar itu waktu itu masih kafir. Nah, akhirnya setelah itu sahabat Umar mandi, kemudian baru memegang Al-Quran. Kemudian beliau menemui kanjeng Nabi. Lah, menemui kanjeng Nabi, di situ kanjeng Nabi lagi rapat. Jadi kanjeng Nabi dulu punya markas seperti ini, markas judut ya, judut. Nah, dulu kanjeng Nabi punya markas seperti ini, punya markas. Pas begitu didatangi markas itu, kanjeng Nabi, sahabat Umar dicegat oleh sahabat Hamzah. Hamzah juga orang kuat juga. Hamzah bin Abi Thalib itu orang kuat juga, singanya Allah juga. Ya, jadi dicegat. Sahabat Umar, kamu mau kemana? Mau ketemu kanjeng Nabi. Nah, ketemu kanjeng Nabi itu mau apa? Mau membunuh kanjeng Nabi atau mau berdamai? Kalau mau berdamai, silahkan, saya terima dengan baik. Tapi kalau mau ketemu kanjeng Nabi mau membunuh, maka saya akan membunuh kamu dengan pedang kamu sendiri. Nah, itu penghinaan. Jadi mateni sahabat Umar nanggo pedangnya dewek. Kok mau ketabrak motor, sinabrak motornya dewek. Ya, lucu ora? Mas Imam nggih, motornya disilih di Mas Agung misalkan. Oh, Mas Imamnya ketabrak motor di motornya dewek. Kira-kira lucu apa ora? Lucu, ketabrak di motornya dewek ya kan ya. Jadi waktu itu penghinaan paling rendah. Sahabat Umar anggar kok mateni kanjeng Nabi, kok pantek pateni nggo pedangnya kok dewek. Nah, itu sahabat. Akhirnya orang ini kan ketemu kanjeng Nabi akhirnya tobat. Waktu itu kemudian masuk Islam. Lah, sahabat Umar itu sejarahnya luar biasa. Pertama kali ada polisi, begitu zaman kanjeng Nabi belum ada polisi. Setelah ada sahabat Umar itu membentuk namanya badan kepolisian. Jadi ada keamanan dan sebagainya, anak ABRI, TNI, itu zaman sahabat Umar. Nah, sahabat Umar yang kedua juga mengalahkan negara Persia. Dulu itu negara yang hebat ada dua, Romawi dengan Persia. Ya, itu Romawi itu kalah dengan Persia. Lah, Persia itu dikalahkan oleh sahabat Umar. Berarti secara langsung sahabat Umar itu menguasai dunia, sudah menguasai dunia. Tapi beliau tidak sombong. Ya, beliau tidak sombong. Itu. Jadi sahabat Umar itu jasanya luar biasa. Makanya sahabat Umar itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang pertama kali masuk Islam. Jelas sampai sini nggih? Jelas. Ketahuan gitu. Ini Abi Hafsin Umar gitu ya. Cerita Umar. Radhiya mugi-mugi ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking sahabat Umar. Qala ngendika sapa sahabat Umar, sami itu wis krungu sapa ingsun. Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu ngendika sapa Kanjeng Nabi, innamal a'malu angin pestine utawi pira-pira amal iku biniyati kelawan niat. Wa innama lam amin pestine barang likul limriin saben-saben wong iku manawa tergantung barang kang den niati. Jadi artinya kalau arti bahasa Indonesianya ya, innamal a'malu. Jadi amal itu, pekerjaan itu tergantung niat. Amal di masyarakat itu artinya ada dua biasanya. Amal hiji artinya kotak amal, ya, kotak amal. Yang kedua, amal yang kedua itu adalah melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu disebut amal. Ya, sampean melaku singumah nenek itu amal atau bukan? Amal. Mas Imam dari cetak bawah ke cetak atas itu juga termasuk amal, bekerja, ya, mengerjakan sesuatu itu amal. Nah, amal itu tergantung niat. Ya, jadi di sini itu kan niatnya beda-beda. Nah, makanya niat itu bisa diluruskan, diniati.
diniati mencari ridhonya Gusti Allah, mencari ilmu, mencari pengetahuan biar semakin hari itu kita semakin pintar. Nah, jadi orang yang merugi itu kan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Harus beda cara wong dagang wingi bati 1000, saiki bati 2000. Tapi ngerti bati 1000 padha karo wingi termasuk rugi apa ora? Rugi kudune ana peningkatan. Termasuk keilmuan, keimanan itu harus ada peningkatan. Nek laka peningkatan itu rugi. Nah, niat itu apa? Niat itu qasdu syai'in muqtaronan bi fi'lihi. Itu niat. Jadi menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Jadi kalau adik-adik punya niat jadi orang pinter, orang alim, orang yang rajin belajar, ketika pengen saat itu juga harus dilakukan. Pengen pinter berarti langsung sering baca buku, rajin sekolah, itu ya salah satu ikhtiar dari niat. Nyung pengen ngaji lah, nyung pengen jadi orang pinter lah. Tapi orang gelem macanya kapan? Tahun ngarep. Kira-kira niatnya bener apa ora? Niatnya belum betul. Harusnya ketika niat saat itu juga ada perubahan. Itu niat, ya. Niat. Lah, niat itu sesuatu yang sulit. Kamu tidak tahu niat saya kesini apa. Saya pun tidak tahu niat kamu apa. Itu pasti. Karena manusia itu berbeda, punya nafsu, punya akal, itu beda-beda. Ya, makanya mari perbaiki niat, ya. Kalau hanya sekedar saya kesini, aduh sudah visor ya, wah ini niatnya beli kopi misalkan, rugi apa ora kira-kira? Rugi lah, namanya kopi akeh mengko ya, kasarannya kan itu. Niatnya apa ben dialem misalkan, kamu butuh TV ya, rugi apa enggak? Rugi ya, hanya sebatas itu. Nah, ya, pahalanya hanya sebatas itu. Makanya niati lebih harus ikhlas lillahi ta'ala. Termasuk Pak Mas Imam itu membuat jamaah kajian jidud ya. Kalau memang niatnya lillahi ta'ala ya luar biasa ya. Jadi forum-forum seperti ini ya penting ya. Karena Islam itu bisa maju oleh orang Islamnya sendiri. Tidak mungkin lah Islam bisa maju di orang Kristen, ya mungkin ya. Yang memajukan Islam ya orang Islam sendiri. Bahkan yang menghancurkan itu adalah orang Islam sendiri. Kira-kira ini kan nggak motor ya. Anak sing wani merusak motornya apa orang-orang kira-kira? Laka. Kecuali nyung dewek, nyung maring bengkel, motornya ganti ban traktor misalkan. Ya motornya diganti, setangnya diganti setang dokar misalnya. Ya. Berarti yang merusak motor itu siapa? Saya sendiri, bukan orang lain. Ya, termasuk agama Islam juga bisa maju itu oleh orang Islamnya sendiri. Bahkan bisa rusak oleh orang Islamnya sendiri. Itu pasti ya. Tuh, jadi mari perbaiki niat. Wa inna malikulli imri'in ma nawa. Dan orang itu dapat pahala atau tidak itu tergantung di niat itu ya. Jadi niat itu sangat penting, apalagi menurut Imam Syafi'i itu niat itu menjadi syarat sahnya sesuatu ya harus ada niat. Jelas nih, jelas nih. Anak wong siji lagi wudu, sing siji lagi rauh. Kok lagi apa? Lagi rauh. Kok lagi apa? Lagi wudu. Kira-kira beda apa ora? Beda. Sing siji oleh pahala, sing siji oleh seger tok. Ini kan beda niat tok. Kur beda nih. Beda niat padahal. Ya. Lah kok rauh ben apa? Ya kirim seger soalnya panas nemen nggih. Hanya sebatas itu dia dapat. Tapi yang lebih niati wudu luar biasa. Nah, setiap nafas, setiap berjalannya dia itu mengandung pahala. Tuh. Makanya niat itu menjadi suatu hal yang penting. Faman kana hijratuhu ila Allah, faman moko utawi sapane wong kanat ono apa hijratuhu hijrahe wong ila Allahi
maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasul Gusti Allah fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi maka hijrahe wong mau fa hijratuhu maka hijrahe wong iku ila Allahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasul Gusti Allah wa man lan utawi sapane wong kana ana apa hijratuhu hijrahe wong li dunya krana dunya yusibuha kang bakal perkoleh sapa wong ing dunya awim raatin utawa prana wadon yang kiruha kang bakal den nikah sapa mar'ah fa hijratuhu maka hijrahe wong mau iku ilama maring barang hajaro kang hijrah sapa wong ilaihi maring ma. Ya, jadi ini contoh dari Kanjeng Nabi bahwa dulu waktu zaman Kanjeng Nabi hijrah itu niatnya orang hijrah itu beda-beda. Niatnya orang hijrah itu beda-beda. Kebetulan waktu itu ada orang laki-laki di sini misalkan siapa namanya? Siapa Mas? Syukur. Nah, Mas Syukur urip ning zamane Kanjeng Nabi melu hijrah waktu kowe ya, melu hijrah. Tapi niatnya juga kan hijrah ya. Tapi karena anak wadon sing lagi melu hijrah juga ayu. Ya, iki lagi naksir waktu kowe. Naksir kan kowe udah mau. Ya. Maka muncullah hadis ini iki lho. Ya. Jadi hijrah itu karena perintah Gusti Allah atau mengikuti Rasulullah tapi karena anak wadon sing ayu sing ditaksir. Contoh ya Mas ya. Jadi ada jengkel. Jengkel. Oke, contohnya gitu. Jadi karena seorang perempuan kira-kira dia dapat pahala atau tidak? Orang niatnya itu karena hijrah, niatnya karena senang membuat waduh itu. Jadi ya seperti itu. Nah, jadi contoh dari Kanjeng Nabi barang siapa yang hijrahnya ada juga ini yang hijrah Kanjeng Nabi pengen golek duit kok kowe karena wah dia maring Madinah wis mandan rame ke. Jadi ini karena anak pasar kayak ini kan dagang. Si niat kayak itu ya anak. Ini zamannya Kanjeng Nabi. Oh ini zaman sekarang. Niat itu pasti berbeda-beda. Si niat kan dagang ya anak waktu gue melu hijrah maring Kanjeng Nabi. Niatnya dagang. Ya, niatnya dagang. Nah itu tidak boleh. Makanya amalan orang Islam itu titik beratnya adalah niat. Tapi jangan salah paham. Nyumpan nyolong tapi niatnya lillahi ta'ala namanya mau miskin. Oh dia mau kira-kira? Tidak boleh. Wala talbisul haqqo bil batil. Jadi barang sing hak karo barang batal, barang haram karo barang halal, ya tidak bisa dicampur. Pasti bakalnya misah. Kayak minyak karo banyu bisa kumpul apa ora? Kayak sampean mbayi klambi nganggone banyu comberan uyuh anak uyuhe. Jadi suci apa ora klambine? Ora, senajan uyuhe sekolah, gitu ya. Senajan uyuhe sekolah. Dan bersih padahal, tapi tidak suci. Tuh. Makanya orang bisa dicampur. Tapi jangan kamu mencampur sesuatu yang hak dan sesuatu yang batil itu enggak bisa dicampur jadi satu, enggak bisa. Tuh. Kemudian sampai di mau hijrah ya. Jadi hijrah seperti itu berarti hijrah kita harus hijrah niatnya lillahi ta'ala. Lah hijrah itu artinya pindah. Artinya pindah setimang ya. Artinya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain itu hijrah. Jadi waktu zaman semono kan Nabi itu merasa terancam waktu itu di Mekah kemudian pindah ke Madinah. Lah sekarang hijrah masih ada apa enggak kira-kira? Hijrah pindah masih bisa wong kali pintu maring Jakarta ya. Itu hijrah enggak masalah. Jadi Imam Syafi'i idza dzaqat dikumul ardu fasiku. Nek kowe sumpek ning desane dhewek fasiku metu. Ya metu golek apa, golek penguripan, golek jodoh, golek apa kudu metu. Ya, jadi yang ngerti cetak pola jodone kawin misalkan ya. Ya boleh metu ya. Kayak puong. Oh ya. Jadi pindah ya lho, pindah. Itu hijrah. Tapi hijrah zaman saiki kalau konteksnya hadis ini ya, jadi hijrah itu dari sesuatu yang jelek ke sesuatu yang baik itu hijrah.
Kemudian misalkan jam yang ini adik-adik pada dolanan PS-an apa dolanan HP misalkan mangkat ngaji misalkan. Itu hijrah juga. Ya, hijrah minal HP ilal ngaji kan seperti itu. Hijrah dari dolanan HP mari ngaji. Itu luar biasa, sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Hijrah zaman sekarang itu seperti itu. Ya, hijrah zaman sekarang itu seperti itu. Hijrah. Jadi kita itu kan manusia biasa. Pasti punya dosa, pasti punya kesalahan. Jadi kalau kita nggak punya kesalahan itu wagu lah, ya pasti punya. Saya, Pak Imam, kemudian siapa lagi mas? Lalen gue syukur. Istua ya, ini mesti berarti maaf. Syukur, ya syukur. Jadi manusia itu pasti punya dosa mas, ya pasti punya salah. Kecil atau banyak pasti. Justru ketika ada orang mengaku nggak punya dosa, tapi paling dosanya paling akeh wong gue. Paham ya? Jadi nyungki kalau di dosa, itu dosanya paling akeh wong gue. Kan wagu nemen. Iya, wagu nemen. Ya, jadi kita pasti berdosa, pasti punya dosa. Tapi sebaik-baik orang yang benar adalah orang yang bertaubat. Makanya hijrah tadi dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Ini jidut misalkan dulu nggak ada, sekarang menjadi ada, itu kan suatu hal yang baik. Ini pelopornya sakit ya mas. Jadi mas Ibung sama kita pelopor ya. Masih mau biologan ya itu pelopore. Jadi luar biasa. Ini kalau dikembangkan ya saya yakin lah nggak butuh waktu lama nih. Jidut ini bisa sosialisasi, kemudian ada door prize misalkan. Semangat ngaji ping 10 oleh motor siji misalkan. Ya, yang berangkat pasti banyak. Jadi itu masukan buat panitia nih. Door prize. Lah saiki martabak ning Bungayu ya, tuku 10 gratis 1. Nyuci mobil kan wis ana lagi Mas Imam ya. Nyuci 5 kali gratis 10 kali misalnya. Kan wis mulai ana. Jadi kalau dikembangkan luar biasa. Dan saya kira gini Mas Imam, kan ini luar biasa, banyak orang-orang pintar di Indonesia kan banyak. Ya di benda itu kan banyak sekali orang pintar ya. Jadi monggo insya Allah kalau disowani suruh ngisi insya Allah belum apa. Nah, senang insya Allah senang gitu ya. Ya bagus Ridwan, bagus Jibril bisa sampai monggo ya. Silahkan itu diajak untuk insya Allah luar biasa mereka. Malah justru sampai undang ini salah ya. Makanya ketika muncul poster saya itu luar biasa, bukan yang aneh-aneh gitu isi ngaji gitu ya. Tapi saya bukan niat ngajarin dengan semua, tapi Mas Syukur terutama ya, kita niat belajar bersama. Ahlan wa sahlan Mas Kurong. Jadi niat belajar bersama. Jadi kalau niat belajar bersama, kalau saya salah itu kan laka dosane gitu. Orang-orang ulang. Paham ya? Saya kira itu hadis pertama. Jadi orang itu tergantung niatnya. Niat itu dari mana munculnya? Niat itu dari hati. Kemudian hati itu apa sih? Analisis hati apa ora? Jangan-jangan kamu bilang aku jatuh cinta sama kamu dengan 10 hati, itu hatinya orang hati. Hati apa guys? Sebenarnya hati itu apa? Sebelah ampla. Kalau dalam anatomi tubuh manusia, hati itu terkenal dengan sebutan lain, sebutnya jantung sekarang. Jantung memompa keinginan kemudian ditransfer ke otak, kemudian otak ditransfer ke anggota tubuh. Coba sih, coba melaku. Nyumpan mari detak muncul. Pasti munculnya singkir ini sih, sing hati. Kemudian transfer maring otak. Kemudian otak merentah maring sikil tangan paling laku. Nah, itu. Jadi niat itu ya datangnya dari hati. Makanya rajin-rajin makan hati. Pasti belajar menggunakan perasaan. Jadi nanti hati kamu semakin lembut, gampang menerima kebenaran. Lembut. Ya. Itu. Kemudian
Jadi hijrahnya seseorang itu tergantung niatnya. Rawahu riwayatake hadis sapa Imam al-Muhaddisina Abu Abdullah Muhammad Ismail ibnu Ibrahim bin Mughirah bin Darisah al-Bukhari wa Abu Husain al-Muslim al-Hujjaj bin Muslim al-Husairi as-Sainaburi an-Naisaburi fi sahihi ma alladhi min asahul kutubi al-musannafah. Jadi hadis ini itu hadis yang benar-benar sahih. Karena apa? Hadis dikatakan sahih itu ketika di hadis itu ada dalam kitabnya Imam Bukhari, kemudian ada dalam kitabnya Imam Muslim, Bukhari Muslim. Berarti agar kok anak hadis seperti ini disepakati dua imam besar ini, Imam Bukhari dan Muslim, maka biasanya di belakang hadisnya itu muttafaqun alaih biasanya. Muttafaqun alaih itu sudah diakui berarti ya, Imam Bukhari juga mengakui, Imam Muslim juga mengakui. Jadi sahih ini, hadis ini sahih sekali. Makanya itu menjadi pijakan kita bahwa setiap hari itu kita beramal, tapi kadang kita salah niat ya. Ana Mas Imam naik duit terus maring wong sing randa ayu misalkan ditinggal bojone, naik duit terus gak dina. Ini apik apa ora? Hijrah. Tapi durung karuan apik. Jangan-jangan niatnya kan selingkuh karo Anda mau ya. Bisa apa ora? Bisa. Ya, jadi hijrah. Nah, agar niatnya lillahi ta'ala berarti masih kamu orang selingkuh karo Anda mau. Ya, niatnya lillahi ta'ala. Jadi niat itu angel, niat itu susah. Jadi, setiap hari itu manusia niatnya selalu berubah. Makanya iman itu yazidu wa yanqusu, iman itu selalu naik turun. Dan itu wajar manusia. Nah, tapi kita harus sadar. Saya kira itu hadis pertama. Lanjut. Biasanya berapa jam ini biasanya? 1 jam. Yes. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis tsani. An Umar radhiyallahu anhu aidon. Hadis saking sahabat Umar aidon halemani. Jadi ini hadis sama dari sahabat Umar. Qala ngendika sapa sahabat Umar. Bainama nahnu julusun. Bainama nalikane utawi nahnu julusun. Nahnu utawi kita iku julusun kelenggahan. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sandinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu sedang berkumpul dengan Kanjeng Nabi. Zata yaumin ing dalam siji dina. Zata yaumin ing dalam siji dina ittola'a alaina. Dumadakan muncul alaina ing atase kita. Sapa rajulun wong lanang sadidu bayadi siabi kang banget putih pakaiane. Sadidu sawadi sya'ri tur banget ireng rambute. Layuro ora den kaweruhi alaihi ing atase rajul apa asaru safari bekas lelungan. Alaihi asaru safari bekase wong lelungan. Wala ya'rifuhu lan orang ngerti ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong sawiji-wiji hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rubataihi ila rubataihi. Fa'asnada lan nyandarake rubataihi ing dengkule rajul ila rubataihi tumeka maring dengkule Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wadoa lan nyeleh
kafaihi ing telapak tangane rajul ala fahidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi. Wa qala ya Muhammad, wa qala lan takon sapa rajul, ya Muhammad, hei Kanjeng Nabi Muhammad, ahbirni, mugi paring kabar panjenengan, ni maring ingsun, anil islami saking agama Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jawab sapa Kanjeng Nabi, al Islamu utawi kang aran Islam iku antasyhada yen to nyekseni sapa sira alla ilaha yen to ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallah angin kejaba Gusti Allah wa anna Muhammadan lan utawi satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah wa tuqimus salat lan ngadegake salat wa tu'tiya zakat lan aweh zakat wa tasuma ramadhana lan puasa ing wulan Ramadan wa tahujjal baita lan haji al baita maring Baitullah. Ini stato'a ilaihi sabila. Ini stato'a lamono kuwasa ilaihi. Ing atase rajul apane sabila dalane. Jadi gini, hadis yang kedua ini dari sahabat Umar. Jadi gini, ada cerita begini. Jadi pada suatu hari itu Kanjeng Nabi dengan sahabat Umar dan sahabat-sahabat lain itu sedang duduk. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Laki-laki itu ciri-cirinya adalah pakaiannya putih teman. Ya, enggak pakaiannya saya itu kan wis kuning ya. Jadi bisa dikumbah pirang dina nggih paling. Jadi wis kuning. Lah pemuda itu pakaiannya putih teman. Ya, Sadi itu bayadi siap. Jadi pakainya putih sekali. Sadi itu sawadi sa'ari. Kemudian rambutnya ireng nemen. La yuro alaihi asaru safari. Jadi ora katon wong lunga. Biasanya wong lunga katon kotor apa ora? Angger wong lunga katon kotor ya. Apalagi di zaman dulu itu di Timur Tengah itu kan masih gurun pasir. Kalau orang habis pergi itu biasanya rambutnya ya kenang debu, raine juga kenang debu, kotor lah. Lah wong mau ya, orang tadi itu tidak terlihat seperti orang yang habis bepergian. Kayak tes adus gitu loh, kayak Mas Imam tes adus misalkan, muka putih, rambutnya ireng kayak gitu. Jadi nasi seger ya, nasi seger. Itu tiba-tiba muncul kemudian datang di hadapan Kanjeng Nabi. Apa yang dia lakukan? Beliau itu datang Kanjeng Nabi kemudian merapatkan dengkul ya, dengkule dheweke karo dengkule Kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu telapak tangane wong lanang mau niku didokon ning pupune Kanjeng Nabi. Faqala ya Muhammad. Lah tadi orang laki-laki tadi bertanya, "Akhbirni anil Islam." Kanjeng Nabi Muhammad, Islam ke apa sih sebenarnya? Ya. Kanjeng Nabi menjawab, Al-Islamu antasyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang disebut Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Gusti Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalat, kemudian mendirikan salat. Tuh, jadi Islam itu yang pertama bersyahadat. Bersyahadat itu bersaksi. Bersaksi itu apa? Bersaksi berarti kamu harus mengakui bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Tuhan kamu, kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Itu harus yakin, harus ditanamkan dari sekarang. Karena itu penting yang akan kita bawa sampai akhirat. Jadi harus yakin, kamu harus syahadat. Nah, alhamdulillah kita sekalian itu sholat setiap hari. Berarti kita membaca syahadat itu hampir setiap satu hari berapa kali itu ya. Membaca syahadat banyak sekali. Kalau sholat 5 waktu ya berarti kita syahadatnya berapa? Tahiyat awal saja kita syahadat, kemudian tahiyat kedua juga kita syahadat lagi juga. Jadi kita syahadatnya sudah banyak sekali. Kemudian waktu qimah sholat, kemudian kamu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu apa? Mendirikan sholat itu kamu melakukan sholat beserta syarat rukunnya. Sebelum sholat harus wudhu atau tidak? Wudhunya harus benar atau tidak? Harus benar. Pakaiannya pakaian dari mana itu? Ya, jangan-jangan
pakaiannya tanggane tinggo, ya. Jadi kan nggak boleh. Ya. Jadi mendirikan sholat itu lebih sulit daripada melakukan sholat. Kan di sini hadisnya bukan melakukan, tapi mendirikan. Kalau mendirikan berarti harus ada prosesnya. Mas Imam terus gawe umah wingi ya. Kira-kira prosesnya gimana? Kudu gawe benteng di situ apa ora? Benteng. Benteng kemudian kudu menyiapna pasir, nyiapna semen. Semennya ganti nganggo anu, Mas Imam, misalkan semennya diganti aja nganggo semen tapi nganggone blue band, bisa beli. Kira-kira ya berarti ora bisa gitu, berarti wajib semen gue ya. Itu kan sulit, itu golek semen. Semen karo blue band regane larang kok ya. Blue band semen saki 55, blue band paling 5.000 kan ya. Jadi sulit ya. Jadi mendirikan sholat itu lebih sulit daripada hanya sekedar melakukan. Nek perintah melakukan, ya kalau perintahnya Gusti Allah itu hanya melakukan sholat, insya Allah kabeh wong salam dunia bisa sholat. Ya. Terus sing sawah ora usah adus ora usah apa langsung sembahyang. Nah, bisa. Terus maring ndi ora usah wudu langsung sholat bisa. Itu kalau melakukan. Tapi kalau mendirikan itu ada prosesnya. Kalau mendirikan ada prosesnya. Makanya prosesnya itu sulit. Makanya harus belajar. Kita harus belajar bersama-sama untuk mendirikan sholat ini. Waktu tiya zakat kemudian mendirikan memberi zakat. Zakat itu ya dari penghasilan kita, ya, penghasilan kita. Atau zakat yang sering kita kenal adalah zakat fitrah. Itu bulan apa namanya? Bulan Ramadan itu menjelang Idul Fitri. Itu zakat. Watasuma Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi kalau kamu tidak bisa puasa Senin Kemis atau puasa Nabi Daud misalkan, tidak bisa ya paling tidak minimal sebagai orang Islam kamu puasa bulan Ramadan karena itu wajib, ya, wajib hukumnya. Wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, kemudian kamu haji ke Baitullah. Ini istata'a ilaihi sabila, tapi kalau kamu mampu ilaihi sabila, jalannya mampu, jalan itu banyak. Ada jalan kesehatan, ada jalan rezeki, ada jalan kesempatan. Nah, itu kan enggak semua orang bisa. Ya, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa haji semua lah. Bisa haji semua, kemudian jadi haji yang mabrur gitu. Qala, lanjut. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Ya, jadi orang-orang yang di situ itu fa ajibna lahu. Nah, moko pada heran sapa kita lahu kaduwe rajul yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yas'aluhu takon sapa rajul wa yusaddiquhu lan benerake sapa rajul. Jadi anak wong lanang mau takon Kanjeng Nabi Islam ke apa dijawab, sawise dijawab ding Kanjeng Nabi, ya. Ki wong mau ngomong kayak iki, iya kok bener Kanjeng Nabi, ya. Kok bener. Jadi wong lanang mau kandegen takon, kandegen benerna. Pada bene kayak iki. Mas Imam, tulung yang pengen maring kali gintung dalane maring ndi? Oh, dalane lewat lewat rumah Pak RW terus ngulon. Lah sawise dijawab kaya kuwe, nyung sing takon jawab, oh wis ngerti kuwe. Kira-kira heran apa ora sing ditakoni? Si wong lha keprimen iki kandegen takon, kandegen wis ngerti. Ya, aneh kan ya? Nah, itu heran, ya. Itu keheranan yang kedua. Jadi hadis ini itu banyak keheranan. Yang pertama heran karena wong ujug-ujug teka, wonge bersih nemen. Sing kedua kandegen takon, kandegen wis ngerti. Iku heran, sahabat pada heran. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu, kandegen takon, kandegen bener. Nah, qala moko takon sapa rajul, fa akhbirni anil iman. Qala ngendika sapa rajul, fa akhbirni moko paring kabar panjenengan, ni maring ingsun anil imani saking iman. Qala moko jawab sapa Kanjeng Nabi, antuk mina billahi antuk mina yen to iman sapa sira. Antuk mina yen to iman sapa sira billahi kelawan Gusti Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah, wa kutubihi lan pira-pira kitabe Gusti Allah, wa rusulihi lan pira-pira rusule utusane Gusti Allah, wal yaumil akhiri lan percaya maring dina akhir, wa tu'mina bi qadari khairihi wa syarrihi, wa tu'mina lan iman sapa sira bi qadari khairihi kelawan kersa apike Gusti Allah, wa syarrihi lan kersa ora apike Gusti Allah. Qala ngendika sapa rajul sadaqta. Wis dijawab dengan Kanjeng Nabi, dheweke ngomong maning sadaqta, iya bener Kanjeng Nabi. Jadi wong mau takon maning sawise Islam wis dijawab, Islam ke apa?
Kemudian takon maning iman kuwi apa? Antuk minabillah. Kowe kudu iman maring Gusti Allah. Iman iki apa? Ada yang tahu iman? Iman itu artinya percaya secara bahasa. Iman itu artinya percaya. Tapi apakah kita orang Islam hanya sekedar iman setelah itu sudah? Saya kira tidak. Jadi iman itu ya harus dibuktikan dengan lisan, dibenarkan dalam hati, kemudian dilakukan dengan anggota badan. Kok ngaku iman tapi ora tau sembayang? Ya, berarti ada yang kurang atau tidak? Ada yang kurang ya. Jadi syarat iman itu tiga tadi, membenarkan dengan lisan. Jadi kok kudu mengucapkan nyung percaya karo Gusti Allah. Sawise kuwe menggunakan hati. Iya nyung wis percaya temen ke bahwa Gusti Allah ki pangerane nyung. Lah sawise percaya, perintah Gusti Allah itu apa? Salat 5 waktu misalkan, tapi kamu harus melakukan. Berbuat baik, berarti harus kamu berbuat baik. Itu berarti meliputi tiga ini. Ya, tiga ini. Kalau ada yang kurang, berarti cangkeme tok, lisane tok, tapi hatinya tidak, maka kurang. Lisan sudah, hati sudah, tapi perilakunya kurang baik misalkan. Kurang atau tidak? Kurang imannya. Ya, iman sih iman tapi kurang. Karena syarat tiga ini belum terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi, baru kamu imannya sempurna. Kemudian iman kepada para malaikat. Nah, kita juga harus iman pada para malaikat. Malaikat yang kita ketahui itu harus kita ketahui ada berapa? 10 ya. Meskipun hakikatnya malaikat itu ribuan jumlahnya. Ratusan ribu itu malaikat. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Wa kutubihi dan kemudian kitab-kitabnya Gusti Allah. Kitabnya Gusti Allah apa saja itu ya? Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Berarti kitab yang sekarang yang harus diakui itu kitab apa? Al-Quran. Harusnya. Karena ini runtutan. Jadi kitab-kitab terdahulu itu harusnya sekarang sudah pindah. Jadi wagu anggaran wong anak Quran tapi dua kitab liya ki wagu. Ya, karena nyalai aturan. Aturan. Kudune saiki surat-suratan nganggo WA tapi nek sing nganggo kertas misalkan. Wagu apa ora? Wagu kudune kan wis nganggo WA kan ya, cepet apa di telepon apa video call kan ya. Kok nek sing nganggo surat bae kan surat tangan maning, tulisannya rapik maning kan ya. Kan susah iki ya. Tuh. Jadi kitab Al-Quran sekarang ya, kitab-kitab terdahulu harusnya sudah pindah ke Al-Quran ya. Harusnya sudah pindah karena Al-Quran adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Jadi kalau orang sekarang masih menggunakan kitab Zabur atau Taurat, wis ketinggalan, wis expired ya. Kok ngertuku Yakul kan expired ya. Saing minggu tok baru dipangan kira-kira jadi racun atau tidak? Jadi racun, makanya dibuang ya. Yakul misalkan seminggu wis ora oleh dinum bae. Ya ngermati aja salah itu. Ya, karena wis berubah. Nah, expired sudah tidak bisa diminum. Lah kamu sekarang sudah Islamnya sudah maju, kitabnya Al-Qur'an, nek nganggo kitab Zabur bae. Ya ketinggalan atuh, ya kan ya. Kembali maring zaman Nabi balik maning gitu. Warusulihi, kemudian iman kepada rasul-rasulnya Gusti Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya pada hari kiamat. Hari kiamat setiap orang itu punya hari kiamat masing-masing. Setiap orang itu punya hari kiamat masing-masing. Jadi kok kita sekarang nggak usah nunggu kiamat gede-gede lah, ora usah. Yang dina itu kiamat. Jadi setiap orang punya kiamat masing-masing. Ana sing kiamatnya ketabrak truk, ana sing kiamatnya kejebur sumur, ana sing kiamatnya apa? Pirang-pirang. Jadi setiap orang itu punya kiamat masing-masing. Jadi orang sama mikir kiamat sing gede kapan ya tekane ya, nyung harus kan nyolong TV lah pas kiamat ya. Ya tinggalan loh ya. Jadi setiap orang punya kiamat masing-masing, makanya kita harus persiapkan. Watu mina biqadari khairihi wa syarihi, dan kamu harus iman kepada qada dan qadarnya Gusti Allah, qadar bagus maupun qadar yang jelek. Sedakta, kemudian pemuda tadi itu menjawab lagi, ya kamu benar, iki maning, pemuda tadi seperti itu lagi. Kola ngantuk ngopi di situ ya. Nganti semutan kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kola maka ngendika sapa rajul fa akhbirni. Maka paring kabar panjenengan ni ingsun anil ihsani saking ihsan. Kola antak budallah. Yen to ibadah sapa
sira Allah ing Gusti Allah ka'anaka kaya-kaya sira iku tarohu ningali Gusti Allah. Fa illam takun tarohu maka lamun ora bisa sapa sira tarohu ningali Gusti Allah fa innahu maka tak satune Gusti Allah iku yaroka. Wis setelah tadi bertanya Islam kemudian bertanya iman, Islam itu apa, iman itu apa. Kemudian selanjutnya orang ini bertanya tentang ihsan. Ihsan itu apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kamu itu kalau beribadah sembahyang itu seakan-akan bisa weruh Gusti Allah. Seakan-akan weruh Gusti Allah. Coba Mas apa? Syukur ya, Mas Syukur ya. Bisa mbayangna roti apa Mas? Sampean merem mbayangna roti, sayur roti ki bisa boleh? Kan bisa ya, ya kan biyen sate roti. Coba nyong bayangna serabi kayak apa? Katon apa ora gambare? Kan katon, serabine sahabat ente kayak. Ya, katon bayang itu katon ya. Tuh. Jadi ihsan itu apa? Ihsan itu bahwa kamu itu ketika beribadah seakan-akan melihat Gusti Allah. Angger bisa, angger serabi bisa mau, angger roti bisa. Tapi angger Gusti Allah kan durung karuan ya. Jangan-jangan bayangannya kok salah malah sesat, kan seperti itu. Jadi fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak bisa melihat Allah, kamu harus yakin fa innahu yaraka. Sesungguhnya Gusti Allah itu melihat kamu. Ya. Jadi kamu harus yakin kalau kamu tidak bisa membayangkan Allah itu kamu nggak bisa melihat, kamu harus yakin bahwa Allah itu setiap hari melihat kita, melihat manusia. Berarti bisa ngawasi terus loh. Gusti Allah itu bisa ngawasi. Maka ketika sudah seperti itu, kamu sudah punya ihsan. Ihsan itu apa? Misalkan kayak kopi, anak kopi ngeletak, kopi ini siapa ke? Angger dinum tanpa izin, arane nyolong apa ora? Arane nyolong apa ora? Nyolong ya. Tapi eling, wah Gusti Allah keling ngawasi nyong ya. Kira-kira sida nyolong apa ora? Ora sida. Lah anak Gusti Allah sih Mas, ya. Gusti Allah ngawasi ke, bahaya ke. Jangan-jangan pas lagi nyolong kena ada petir jeger kan ya, kan ngeri ke. Ya, makanya hati-hati. Gusti Allah setiap hari melihat kita. Kalau sudah punya sifat seperti itu, kamu punya sifat ihsan. Ihsan itu berarti artinya secara bahasa itu artinya baik. Berbuat baik. Patokannya apa? Patokannya karena diawasi oleh Gusti Allah. Wis, kemudian lanjut sedikit lagi. Fa'ahbirni anis saati. Fa'ahbirni moko paring kabar panjenengan ni maring ingsun anis saati saking dina kiamat. Jadi wong mau takon kiamat ke kapan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi takoni kiamatnya kapan? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Ora ono laka bahasane. Wong sing ditakoni ya tentang kiamat iki pada baik karo wong sing takon. Berarti pada baik orang ngertine. Baik itu malaikat Jibril maupun Kanjeng Nabi Muhammad atau pemuda tadi itu tidak tahu kiamat itu datangnya kapan. Datangnya kapan. Manusia nasi ngerti kiamat apa ora kapan? Laka. Padahal manusia itu wis prediksi kiamat. Mas Imam ngerti ya? Tanggal sanga, bulan sanga, tahun 2009 pan kiamat. Ya. Tahu krungu kabarnya apa ora Mas Imam? Krungu ya. Nah, kiamatnya gagal waktu gue. Terus maning tanggal 12, bulan 12, 2012 pan kiamat. Tidak ora kiamate. Ora sida maning gagal. Jadi kiamat ki tidak ada yang tahu. Jangan-jangan kita tahun 2020 ya gagal maning ki. Tanggal 20, bulan 20 lah kayak ya. Ya 20 kayak ya. Jadi manusia itu tidak bisa memprediksi kiamat itu datangnya kapan. Itu lah kasih ngerti ya. Pada baik tadi Kanjeng Nabi ditanya oleh pemuda tadi juga nggak tahu. Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya itu sama-sama tidak tahu. Wis, kemudian fa'ahbirni an amarotiha. Wis anggar kiamat Kanjeng Nabi ora bisa jawab, orang ngerti kapan. Fa'ahbirni an amarotiha. Tanda-tandanya apa Kanjeng Nabi? Tanda-tanda kiamatnya apa Kanjeng Nabi? Ya. Siji, antalidal amatu robbataha. Antalidal amatu robbataha. Yento nglairake sopo al amatu budak robataha
gustine budak. Jadi anak budak, budak ada yang tahu nggak budak? Sejarah budak, dudu pembantu, anak pembantu tak, saya orang Mas Imam. Jadi budak itu sejarahnya gini, zaman antara Islam dan kafir itu perang, ya, zaman perang ya, perang. Kira-kira anggar wong kafir kalah, kira-kira anak sing disita apa ora? Anak, harta benda disita. Kemudian anak wong wadon-wadon disita. Itu akhirnya jadi budak itu. Nah, jadi budak. Lah kemudian sebenarnya budak itu sudah dihapus oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada budak lagi. Tapi di sini masih disebutkan. Jadi ada seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Itu tafsirannya banyak. Yang pertama, anak ibu-ibu ngelairna majikan. Ibu-ibu ngelairna majikan. Jadi ibu-ibu ngelairna anak lanang gagah, tapi ibunya jadi pembantune. Paham ya maksudnya? Nah, anaknya jadi bos, merintahi manene. Mane tuh kena HP, mane tuh kena ayam, mane tuh kena terasi, mane tuh kena apa ya? Itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan berarti kamu mengadakan tanda-tanda kiamat, bahaya ya. Jadi jangan sampai berani sama orang tua. Itu tafsirannya seperti itu. Jadi banyak seorang ibu-ibu itu melahirkan majikan. Naudzubillah min dalik. Jadi jangan sampai kamu jadi orang yang berani sama orang tua, itu enggak boleh. Itu yang pertama. Wa antarul hufatal urata alat tari'a asai yatatawwaluna fil bunyan. Kemudian tanda-tanda kiamat yang kedua, siji kok ndeleng wong lanang nyeker, siji nyeker ya, nyeker. Wis lagi nyeker, wonge wuda orang klambi. Kemudian wong mau melarat. Kemudian wong mau angon wedus. Jadi wonge nyeker orang klambi miskin, angon wedus. Kira-kira wong miskin menapa ora kowe kare iki? Miskin ya? Miskin. Tapi aneh, wis lagi kayak kowe hebat-hebatan gawe omah dur-duran. Nah, aneh apa ora? Lah ya wis orde duit miskin gawe omah dur-duran. Kira-kira hadis ki wis terjadi atau belum? Kita tanda kiamat. Sudah terjadi atau belum? Sudah. Jadi anggar Mas Imam googling ya, googling ning ada di situ negara Qatar, Kuwait, Abu Dhabi. Ning mendana. Kayak orang melu-melu, Pak Lurah kayak orang melu-melu kayak Imam tersangka nih kayak orang melu. Jadi dulu di Timur Tengah itu orang miskin semua. Ya sekarang jadi Uni Emirat Arab, ngerti ya? Kemudian miskin men ya. Gaweane ki angon wedhus, wuda nyeker orang nganggo sandal. Saiki dur-duran gedung. Dur-duran gedung. Mau balik sing kene langsung googling ya, nyekel HP, tulis Abu Dhabi iki. Angger ora Kuwait, angger ora Qatar, angger ora akeh lah apa paning. Dubai ya. Dulu itu di sana miskin semua. Tapi begitu ditemukan kilang minyak ya, lagi nganu sumur, jebule sumurnya ditimba metune dudu banyu, jebule minyak. Akhirnya sugih mendadak. Kan ya, pada bae karo sampean Mas Akur. Jadi ning omah lagi nandur bodin ujug sing dipacul ke emas sekilo. Langsung sugih apa ora kira-kira? Nah, sugih. Langsung pas sulit dibuang maring Kaji Aminah langsung digigih Mas iki didol. Tuh, gitu ya. Jadi pada bae kayak gue. Lah akhirnya yang tadi miskin tadi pada dur-duran gedung. Pada dur-duran gedung, pada apik-apikan ummah. Itu tanda-tanda kiam. Ya. Sudah terjadi belum? Sudah terjadi. Ya, itu sudah terjadi. Sumang tolako falabistu malian. Kemudian orang itu tiba-tiba pergi hilang. Falabistu malian. Kemudian para sahabat itu pada terdiam. Sumakola ya Umar atadri manis sa'il. Kemudian Kanjeng Nabi tak kemarin sahabat Umar, kok ngerti beli wong lanang mau siapa ke? Ya, atadri manis sa'il. Kemudian sahabat Umar jawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu daripada saya. Nah kemudian Kanjeng Nabi jawab, fa innahu Jibrilun. Jadi mau sing wong lanang mau, sing klambine putih nemen rambutnya ireng nemen ki jebule malaikat Jibril. Kan apa tujuannya? Atakum yu'allimukum dinakum. Tujuannya ki
tekamene takon agama Islam, takon iman, takon ihsan, takon kiamat, dia lagi mulang pada bene nyindir. Ya, nyindir wong-wong sini kono, ben ngerti, biar tahu Islam itu apa, iman itu apa, Islam itu apa, ihsan itu apa. Ya. Jadi kadang kan wong mau takon tapi takonnya ning wong pinggire kan ya. Padahal sing ngerti pas imam tapi nyatane Mas Syukur. Mas Syukur si Siti ayu beli gitu. Padahal sing ngerti imam gitu. Padahal sing ngerti imam gitu ya. Jadi nyindir ya, nyindir. Jadi atakum yu'allimukum dinakum. Jadi malaikat Jibril itu datang ke Kanjeng Nabi untuk mengajari orang-orang di sekitar untuk belajar tentang masalah agama Islam. Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa, kiamat itu kapan. Nah, yang ternyata kiamat itu tidak ada yang tahu. Terus ciri-cirinya kiamat itu apa? Terus saya kira itu. Hadis yang kedua ini menjelaskan seputar itu. Jadi dari hadis kedua ini, hadis yang penting itu menjadi dasar kita hidup di dunia. Tuh, makanya hidup di dunia itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi gini Mas Syukur, ngantuk Mas Syukur. Enteng pirang botol Mas Syukur. Jadi hidup sebenarnya akhirat kalau dunia penting di jajal. Penting dunia kan ya, penting dunia. Karena akhirat lebih surga apa neraka tergantung ning dunia. Ning dunyane rajin ibadah ya engko insyaallah mlebu surga. Nek ora rajin ya mlebu neraka. Berarti dunia itu penting sebenarnya. Nah, makanya dimanfaatkan. Karena setelah kita mati ya, meninggal itu amal kita itu terputus. Jadi ning kuburan kok pan sembayang tahajud, pan wiridan ning kuburan iki ora kanggo. Kanggo itu selagi masih di dunia. Jelas nggih? Saya kira itu ya, untuk pertemuan kali ini barangkali ada yang ditanyakan, silahkan. Monggo. Hmm. 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 Ya. Hmm. 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 Ya, saya jawab menurut kitab ini saja ya. Jadi sesuai kitab ini. Kalau pemahaman dari kitab ini berarti kita itu harus antisipasi. Antisipasi bahwa segala sesuatu itu diperlukan tujuan. Niat itu kan tujuan berarti ya. Tujuan itu tujuannya apa? Misalkan minum berarti tujuannya biar tubuh kita itu seger, sehat, kemudian bisa untuk beribadah, diniati. Nah, itu kalau menurut kitab ini ya berarti niat kita itu harus selalu diperbarui. Adapun ada doa al-awwaluna wal akhirun ya, doa itu tadi. Nah, itu ada juga doa seperti itu, tapi itu diniatkannya kapan? Kan seperti itu. Diniatkannya kapan? Itu untuk 1 hari atau untuk 1 bulan atau untuk 1 tahun, kan seperti itu. Kalau saat itu juga ya tertinggal, sudah tertinggal. Makanya kita harus selalu ingat, jaga-jaga gitu loh, jaga-jaga. Tertinggal. Seperti halnya gini Mas, bulan Ramadan itu kan ada beberapa imam yang menyepakati bahwa niat bulan Ramadan itu bisa digabung di awal Ramadan, kan seperti itu. Ya, saya niat bulan puasa Ramadan full dari awal sampai akhir lillahi ta'ala, itu boleh atau tidak? Boleh kan ya. 1 hari juga boleh, tapi nanti risikonya apa? Risikonya bisa lupa, kan seperti itu. Nah, kalau tadi jenengan doa itu untuk berapa hari limitednya? Kayak pulsa itu kan ada expirednya, ya untuk berapa hari ya. Ya masa aktif bener gue cerdas, masa aktifnya ada. Nah itu bisa mungkin dibaca pagi hari
Pak ki nggo sedina ki. Akhirnya kan dalam satu hari itu bernilai ibadah ya. Tapi kalau dibacanya setelah ya ibarat wis ketinggalan gitu loh, ketinggalan. Sampeyan numpak keretanya wis jalan, sampeyan ketinggalan kira-kira bisa balik maning apa ora keretanya? Ora bisa. Ya tinggal ya wis, berarti golek kereta sing pantekaman maning kan seperti itu. Itu Mas. Ya barangkali kurang puas ya, saya bukan pemuas jadi saya enggak bisa. Jadi nanti bisa ditanyakan orang yang lebih alim dari saya ya. Jadi banyak orang alim lah yang ditanyakan. Ya monggo. Bersama-sama Mas, saya bukan sumber. Ya, saya bukan sumber, saya bukan objek. Ya, jadi monggo. Ya. Ini saya ceritakan lagi berarti ya. Iya. Gini, saya jelaskan lagi ya. Sahabat Umar itu punya 2 gelar. Yang pertama Al-Faruq tadi, yang kedua Abu Hafs tadi ya. Al-Faruq itu adalah pemisah. Beliau itu bisa memisah sesuatu yang baik dan sesuatu yang tidak baik. Saking tegasnya sahabat Umar, setan anggar baru sahabat Umar ini melayu. Setan anggar baru sahabat Umar bisa melayu. Anggar setan ngulon ketemu sahabat Umar sing wetan, dia melengos. Jadi seperti itu. Karena saking mudine karo sahabat Umar. Adapun ditulisi misalkan rumahnya tadi ditulisi apa ora, itu masuknya sugesti. Sugesti atau keyakinan. Kadang keyakinan kita kepada Gusti Allah itu bisa menjadi dampak. Dalam makalah disebutkan seperti ini. Yakini billah yakini. Keyakinan saya kepada Gusti Allah itu menolong saya. Jadi sugesti Mas. Jadi sampai maring dokter, maring dukun, maring sapa ya, sing tukang obat misalkan. Kalau sugestinya jenengan kok ora yakin, ora bakal mari. Bisane wong mari dokter kok mari, soalnya yakin wah dokter ki pinter, berarti angger nyong mana kemungkinan besar nyong bisa mari. Padahal sing marine Gusti Allah tetep. Kan seperti itu. Jenengan maring motor, maring bengkel misalkan kan kudu sugesti. Oh wong kae angger buka ban bisa, buka aki bisa. Iya servisnya apik, berarti nyong kudu mana ke. Soalnya nyong yakin bakal angger gawa mono, motor ki ora tambah rusak tapi tambah apik gitu loh. Kan ana ya bengkel dilebok malah tambah rusak motornya kan anak ora. Anak juga dokter ditekani orang tambah mari tambah mati covid ya balik di laminating gitu ya. Kan anak gini model. Itu sugesti ya. Yakin ya. Jadi kalau kamu pengen berobat ke dokter ya kamu harus mantap. Wah dokter ki bakal wonge pinter nyong insyaallah lantaran dokter ki bisa mari kudu yakin. Nek ora yakin percuma aja maring dokter. Paham ya? Jadi kudu sugesti. Makanya ada makalah seperti ini. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yungsihani idahuma lam yukroma. Jadi dokter, guru, iki jenengan anggar butuh, iki kudu nurut karo wong loro piye. Paham ya? Mas Syukur mumet maring dokter, Mas Syukur pengin minum bodrek. Ora nurut, anjing kumang minum baygon. Kira-kira mari apa ora Mas Syukur? Ya mari urip wong bablas ya. Jadi kudu nurut karo dokter, kudu nginume obat oskadon yang minum oskadon aja liyane iki lho. Jadi ke dalam rangka nurut. Guru juga seperti itu. Jangan pengen pinter, pengen ilmu manfaat, misalnya ilmu manfaatnya kudu nurut karo perintah guru kan seperti itu. Tuh. Jadi sugesti Mas Imam. Saya ceritakan sugesti lagi. Maca Al-Fatihah wong gemien 30 tahun yang lalu dengan orang sekarang pas endi kira-kira. Macane apik endi? Apik saiki kan ya. Jadi anak kira asabah bisa dilantunkan maca Fatihah bisa apik nemen. Makharijul hurufnya ya bener, dawa pendeknya ya bener. Tapi bisane sing diijabah Fatihah wong sing 30 tahun gemien. Itu apa sebabnya? Karena sugesti keyakinan, kemantepan ya, kemantepan hati. Wong saiki apik macane tapi kadang orang yakin pada Gusti Allah.
Yang sih maca Fatihah sebenarnya kayak primen ya. Sebenarnya kita nggak anu tok pantes tok itu. Kan ya misalkan kan kurang ajar Al-Fatihah nggak pantes tok kan ya. Berarti wis ora yakin disit kan seperti itu. Nek wong gemien macane salah. Ghairil maghdubi dolin kan ya. Tapi yakin kira-kira anjuk maring Gusti Allah apa ora? Langsung anjuk, langsung diijabah. Kan seperti itu berbeda. Itu sugesti Mas Imam. Itu jawaban saya seperti itu Mas Imam. Benar, itu benar, itu fakta. Sahabat Umar itu ditakuti oleh setan. Baik di dunia maupun di alam kubur juga beliau ditakuti oleh malaikat, kan ya. Ditakuti oleh para malaikat. Karena sahabat Umar pas lagi sahabat Nabi nasi ngintip. Nah, nasi ngintip ki sahabat Umar ki diapakna ke ning kuburan. Sebelumnya malah malaikatnya disentak kayak gitu loh. Saking hebatnya sahabat Umar ke, ya. Sahabat Umar luar biasa. Itu Umar Al-Faruq pembeda itu beda. Jadi sugesti Mas Imam, sampean anggar sampean sugestine payung ning omahe dipasangi gambar yuyu misalkan kok tambah tentrem ya bisa jadi ke ala aman gitu loh. Ya itu sugesti, tapi yang jelas apapun itu kembali mari Gusti Allah lah. Wis corona bukan apa, sebenarnya Gusti Allah lah. Ya, Gusti Allah. Jadi kudu yakin penyakit itu kan nular ya termasuk corona. Tapi rahasia nanti saya di penjara. Ini kan disaksikan banyak di Facebook, dilaporkan. Tapi ya penanggung jawabnya kita di dunia. Tapi yang menjadi tuan rumah pengisian. Iji masih masih pong ya, puong ya bang Tani. Iya tim. Hari ini kan dendang tok ya. Gitu. Jadi kudu yakin, sugesti, harus yakin bahwa apapun itu Gusti Allah. Kamu kudu yakin. Nek orang yakin bahaya. Jadi kalau kamu sudah yakin kepada Allah sudah mulai luntur itu bahaya. Bahaya di dunia pun di akhirat. Karena Gusti Allah ketika mau mengadab seseorang ini biasanya orang kudu ning akhirat, ning dunia gitu. Diadab itu. Jadi harus hati-hati. Harus yakin. Yang tanyakan silakan bingung, ya berbeda. Sama-sama lah. Saya mohon maaf sebesarnya barangkali ucapan saya kurang sopan, kurang santun, ya mohon maaf. Tidak tahu saya nanti ke depan bisa ketemu lagi atau tidak, tapi yang jelas silaturahim tetap terjaga. Kemudian yang terpenting kita terus harus tetap ngaji dimanapun kita berada. Ngaji ini penting. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang itu diangkat derajatnya jadi hebat itu karena salah hijine karena ilmu. Sim pertama karena iman, dua karena ilmu. Termasuk dengan belajar kitab sedikit. Siapa ngerti 20 tahun maning Mas Syukur dadi wali ujug-ujug kayak. Ya misalkan wali kan anak sanga, lah 10 digenepi ding Mas Syukur kan bisa bae. Ya siapa ngerti. Kita kan enggak ada yang iya. Kan nggak ada yang tahu kita ya, nggak ada yang tahu ya. Siapa ngerti jenengan dari penerus Wali Songo kan luar biasa. Ya. Saya kira dari saya cukup sekian, mohon maaf sebesarnya, mohon maaf. Saya pasti punya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يسعدون في الدنيا